bedena kanggo tanak nasik karua oleh diri kamu maka rakon juga napa bete dari compok napa daerah menikah Oke. Kendil gini kan. kendil gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami tetap di channel podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Ahmad Nasaruddin Latif. Beliau sekilas beliau pernah pondok. Ini mengenai bicara tentang pondok, saya tuh sebetulnya ingin sekali merasakan pahit senangnya, susah senangnya dari pondok tersebut. Nah, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam protokol. Siap. Begini Pak Haji ya, Pak Haji pernah pondok dulunya. Ya, Nah, saya sebetulnya ingin menanyakan ke Pak Haji, baik itu coba Pak Haji itu menceritakan sedikit tentang napak tilas panjenengan waktu di pondok. Barangkali bisa Bapak Haji sampaikan kepada pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ya, Bapak Haji. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang menjadi pertanyaan Bang Yongki tadi, bahwa sebenarnya kehidupan di pesantren, istilahnya nyantri kan? Nyantri. Ya, Mas Yongki ini kan ingin tahu karena beliau Tidak pernah nyantri. Begitu benar. Moga-moga. Ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang kehidupan di pesantren, Mas, itu sama dengan kehidupan di masyarakat. Oh, betul. Jadi kalau katanya Bapak guru atau ustadz-ustadz dulu di pesantren kepada siswa-siswa, kepada santri itu, bahwa hidup di pesantren itu sebuah miniatur kehidupan masyarakat di luaran. Jadi bagaimana kita berteman dengan saling berteman, bagaimana kita mengkondisikan teman, itu kan sama dengan kehidupan di masyarakat secara luas. Oleh sebab itu kehidupan pesantren itu sebenarnya pada umumnya ya sama dengan kehidupan bermasyarakat di luaran. Tapi ada memang beberapa yang luar biasa kehidupan di pesantren yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ya. Ya kalau saat ini saya melihat itu banyak orang-orang itu, anak-anak terutama yang sekarang itu malas mau masuk di pesantren. Padahal di pesantren itu enak sekali, kelebihannya banyak. Salah satunya kehidupan yang bisa saya rasakan dulu itu kalau mau makan bareng itu nikmatnya luar biasa. Maksudnya itu makan bareng itu secara kebersamaan. Iya. Gitu kan. Jadi kalau kita tahu poloan, tradisi poloan itu kan tradisinya anak santri, di mana kita tanak bersama, kemudian setelah masak nasinya dicecer, makan bareng. Itu pakai apa kira-kira? Kalau dulu waktu zaman saya itu pakai plastik, Mas. Kalau sekarang kan pakai daun. Jadi masaknya pakai banyak, itu nanti dicecer pakai plastik begitu, Pak. Dibagi dua, plastik dipanjangin, kemudian tanahnya pakai kendil dulu saya. Pakai kendil ya. Tahu kendil, Mas Yogi ya? Kendil itu semacam kayak kendi yang agak besar untuk tanah nasi itu. Nah, kendil itu kendil itu Mas, apa? Kayak timba itu, tapi memang khusus tanah itu, khusus tanah santri. Jadi tidak pakai airnya tidak pakai apa itu, tidak usah kalau orang kan masih ditambahi air. Kalau itu tidak, sudah air dengan nasinya sudah sama, langsung sekali masak. Sehingga kalau kalau sudah masak, yang jadi rebutan itu kereknya. Tahu kerek? Oh, itu yang nikmatnya luar biasa. Kereknya itu.
Sekarang begini Pak Ji ya, ngomong-ngomong kita pakai bahasa daerah. Mohon maaf pemirsa, kali ini saya selaku host ingin berbahasa pakai bahasa daerah ya, yaitu bahasa Madura. Seni ke Pak Ji, napa karo bedena kangge tanak nasik karua oleh diri kamu maka ro kondukan napa bete dari compok napa daerah menika. Oke. Kendil gini kak. Mon bilen kalau mon duga biasanya bareng melagi bereng kuat. Jadi dia di samping bawa apa almari, terus dibawakan kendil juga kalau dulu. Tapi sekarang sudah beda. Kalau di pesantren sekarang kan santri sudah tinggal makan. Santri modern. Tinggal kirim transfer uang, beli di toko. Tapi luar biasa ya. Pengalaman untuk zamannya Pak Haji sendiri waktu itu kesannya mungkin lebih istimewa dibanding anak santri yang sekarang ya. Iya. Anak santri yang sekarang kalau nggak salah tinggal telepon, Pak, Bu, minta kirim. Kayak gitu. Luar biasa. Ya, itu masih yang membedakan kan santri dulu dengan santri sekarang. Cuma masih banyak ya yang bisa sekarang itu masih kita rasakan di pesantren. Yang tidak ada perubahan walaupun zaman sudah banyak berubah, tapi kehidupan pesantren tetap ada yang masih bertahan. Contohnya seperti bagaimana kita adat ketimuran, menghormat kiai. Kalau kiai masih jauh itu sudah menunggu santri itu. Jadi sudah siap begini sudah kalau orang ada pasor. Jadi takut betul dulu itu. Begini Pak Ji ya. Pak Haji menceritakan tadi carana apa itu kebersamaan tadi. Nah, di pondok sekelakon ini kan tiap hari napa cuma atana napa sare napa sini kebule kan tahun ini kebule ki pengetero saja pengetero nyantre cuma ke umur pun nanti putra dua bulan putra ini kerencana pemunduk ke ibu sini kan. Ini kebagus Pak Mas. Kalau kehidupan pesantren pada intinya menuntut ilmu. Nah, dalam benekun masalah atanak menolong dan boleh tangguh atanak ngakan tedung sholat cuma aja nih dan boleh kan lempong gini. Luar biasa Mati. Mon bilen sebelum berangkat ke sekolah, mon bilen zaman memasak dulu santri. Itu sebelum berangkat sekolah itu sekolah masuknya jam 8 kalau di pesantren. Karena jam karena jam 7 itu masih ada pengajian. Nah, sebelum pengajian itu jam 6 itu santri atanak lah kopi cepat selesai masak ngakan, jam 7 ikut pengajian, habis itu berangkat ke sekolah jam 8. Jadi ada rutinitas setiap harinya selama munduk nih kayak. Jadi di situ luar biasa. Neng keneka kol 12 Pleman, kol Situng Pleman, depak ke Poduk Tedung. Kalau kegiatan di malam hari selama pondok nih kan apa biasanya? Napa ngaji, napa saya kalau malam itu kalau di pesantren memang sebelum maghrib sudah masuk ke masjid. Jadi selama itu dia sudah tidak boleh turun ke kamar mengaji dan sebagainya di masjid itu pokoknya terserah santri. Sampai pokok senapa malam nih kebiasaan? Kini kan setelah sholat isya baru turun ke kamar masing-masing. Ada kegiatan lagi di kamar itu. Ada latihan pidato, pengajian kitab kuning. Habis itu ada jam belajar. Kalau dulu saya jam belajar itu ditandai dengan bunyinya tung 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 gitu kayak anunya pakai kayak tung pos kamling itu yang ditunggu-tunggu santri kalau dulu. Ayo masa gitu. Jadi sangat berkesan sekali Pak. Iya, luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Barokahnya. Ya, itu kan sekarang ini menghadapi hari santri di mana di hari santri ini kita bersama-sama mereview bagaimana kehidupan santri dulu. Oke, sebentar Pak Ji ya. Saya ingin menyampaikan kepada pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Jadi begini,
pengalaman dari Pak Haji bahwasanya nyantri itu tidak hanya tidur, makan, kemudian mengerjakan ibadah. Jadi selama di pondok itu kita menjaga kebersamaan ya, dan juga ngaji bersama, kemudian beribadah bersama dan lain sebagainya. Jadi kami selaku host ya ingin mengajak masyarakat, utamanya putra-putri Bapak, agar ikut nyantri. Karena kenapa? Karena selain menjaga kebersamaan, dan juga nyantri itu bekal kita ya, ilmu agama kita untuk nanti di akhirat ya. Selain ilmu agama juga kita butuh ilmu pengetahuan, karena selama ini di pondok-pondok itu sudah ada, selain mondok juga ada sekolah. Jadi itu kesan yang saya tangkap dari Pak Haji ya. Monggo Pak Haji, saya lanjutkan lagi. Berapa tahun lama mondok itu Pak Haji, sewaktu mondok? Iya, kalau saya alhamdulillah waktu dulu kelas 5 saya sudah mondok, Pak. Kelas 5 SD. Oh, jadi kelas 5 SD sudah dipondokkan. Iya. Itu atas dasar Pak Haji sendiri atau orang tua atau itu bagaimana? Kalau dulu, karena mohon maaf ini, di umur 5 tahun itu saya sudah ditinggal ibu. Oh, jadi sudah meninggal, sehingga mungkin bapak itu biar apa ya, perhatian kepada pendidikan juga ada, kemudian lebih banyak mencari ilmu. Akhirnya di umur 5 tahun, kelas 5 itu saya mondok sudah. Nah, setelah lulus kelas 6 baru saya pindah lagi pondok di Python itu, dan di situ 6 tahun. 6 tambah 2 8 tahun. 8 tahun. Jadi tidak ada batasan berapa tahun untuk mondok gitu. Tidak ada. Lebih lama lebih baik, lebih bagus ya. Oke pemirsa, cukup sekian dari kami ya selaku host Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kami para podcaster ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.